Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalami lagi tentang hibah. Ini ada percakapan yang cukup menarik. Kita perhatikan. Ini mah kalah sama proposal hibah, Pak. Ada proposal hibah di provinsi 2 tahun 50 miliar. Benar nggak, Bu? Betul, betul. 50 miliar, Bu ya? Hibah kita ugal-ugalan, Pak. Wow, ternyata ugal-ugalan. Semestinya pemerintah daerah ini memikul tanggung jawab untuk menyalurkan dana kepada masyarakat agar masyarakat itu menjadi makmur. Tetapi ini apa yang terjadi di Jawa Barat ini? Waduh. Ini baru kebuka. Bagaimana sih publik akan merasakan adil, transparan, lalu tepat sasaran? Ini bisa nggak terjadi ya? Wah, ini yang dimaksud ugal-ugalan oleh ibu ini apa maksudnya ya? Hibah kita pernah mencapai angka 1 Triliun, Pak. Hah? Triliun. 1 triliun pernah. Lebih. Paling tinggi dana hibah provinsi pernah mencapai anggaran 3. berapa? 3 triliun. Apa? 3 triliun? Wah, gede banget ternyata. Hibah daerah Jawa Barat ini ada apa? Aduh, terkesan memang kalau seperti ini benar ugal-ugalan. 3 triliun. Jadi ini asal-asalannya. Terukur enggak ya? Atau ada kalkulasi khusus enggak ini? Aduh, ini gimana nih? Ini terkesan seperti cawe-cawe bener kayak kalau seperti ini. Dana ini digunakan untuk mendukung lembaga-lembaga kan? Lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan yang benar-benar membutuhkan seluruh Jawa Barat. Ini dananya 3 triliun. Wah, pantas saat ini Kang Deddy sekarang menyetop dulu. Ini dia 3 triliun. Wah. Bunga SPJ-kannya gimana? Itu ada juga yang ini Pak, yang untuk sekolah kan ya. Ya kalau sekolah. PPMU, Tapi yang non sekolah juga banyak. Banyak. Bu. Ada yayasan yang dapatnya 5 miliar. Ya. Saya baca nggak SPJ-kannya gimana itu? Kalau yang tahun ini kita review dulu Pak, banyak sekali yang kita tidak rekomendasikan untuk dicairkan. Ya, memang benar ini. Laporannya seperti apa ya? Terkadang siapa juga nih yang mengawasinya? Karena kan uang 3 triliun itu tidak sedikit. Dan ibu ini menyatakan bahwa untuk tahun-tahun 2024 itu banyak yang diurungkan. Rakyat seringkali melihat laporan hanya di media. Tidak bisa detail seperti ini. Lalu mungkin muncul ya kecurigaan-kecurigaan. Apakah hibah ini hanya proyek bancakan elit-elit saja? Atau memang benar-benar ini nyebar? Tetapi ya ini perlu diperdalam oleh pihak-pihak yang terkait, terutama bagi mereka yang ada kaitannya dengan pemeriksaan keuangan. Aduh, jangan sampai ini asal cair, asal lapor. Kalau asal cair, asal lapor, bahaya juga ini. Ya, dengan uang sebanyak ini. Karena kan ini, yakin ini, apalagi ada yang sampai 5 miliar. Tadi kan ada ucapan Kang Deddy, ada yang sampai 5 miliar. Ini laporannya memang harus benar-benar ditelaah kan. Yang namanya 5 miliar itu per satu misalkan lembaga, bahkan ini ada yang sampai 45 miliar. Oke. Mengerikan ya, benar-benar mengerikan.
jam verifikasi, validasi dan kemudian ACC itu dilakukan pada jam 3 pagi dan dalam waktu 1 menit oleh 3 akun admin. 3 user. Iya. Berapa nilai yang dicairkan? Miliar, Pak. Miliaran. Dan itu yang kami temukan itu pernah hampir 300 proposal, semuanya dari Garut. Ya. Itu kan bisa bahan penelitian dong nanti. Ya, kita udah itu Pak, itu kita rekomendasikan sama sekali tidak bisa dicairkan. Wow, ngeri, benar ngeri ini. Ini mah bukan lagi bantuan kalau menurut saya. Mengusulkan, memverifikasi, mencairkan. Ini terjadi di pagi hari dalam jangka waktu berapa menit. Ini mah pembobolan namanya. Ini mah yakin pembobolan. Ini perampokan. Bukan lagi soal hibahnya. Masalah cair dan tidak cairnya yang ini ya harus harus diproses ini. Siapa yang mengusulkannya, siapa yang memverifikasinya, dan siapa yang meloloskannya. 3 akun dalam jangka beberapa menit. Wah, ini benar-benar gawat ini. Ini apa ini maksudnya gitu ya? Karena kan kalau yang namanya proposal masuk gitu kan, yang memverifikasi itu tidak seorang, harus beberapa orang dianalisa benar enggak gitu, layak tidak layaknya. Ini dalam jangka berapa menit. Melihat proposal itu, gitu ya, melihat proposal apalagi di digital, itu lama loh. Lama. Karena kan harus dilihat, dibaca, gambarnya seperti apa, wilayahnya seperti yang mana, syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Wah, ini benar-benar. Kenapa sih sampai saat ini belum ada ini laporan dari pihak yang terkait untuk menelusuri tentang hal ini? Karena kalau mendengar kata-kata dari ibu yang tadi, ini mestinya dari sebuah temuan. Ada orang yang sengaja untuk membobol uang negara, gitu. Iya, ngeri bener. Pantesan Kang Deddy ini marah-marah. Nah, ini tentunya tidak akan mungkin kan dia sendiri. Pasti ada orang kuatnya di pemerintah daerahnya itu, ada orang kuatnya di mana lagi gitu ya. Ini orang-orang kuat ini bersatu sehingga dia bisa melakukan itu. Benar-benar ini. Benar-benar. Mudah-mudahan ini pihak yang terkait dengan keuangan, pemeriksaan keuangan, ini benar-benar ditelusuri ini. Harus benar-benar diketahui. Jangan sampai ini ngalir begitu saja, tidak ada informasi lain. Waduh. Ini benar-benar korupsi yang disamarkan. Seperti ini sengaja ya. Lubang atau pintu yang dibuat untuk mengeruk dana. Kayaknya ini kalau dibiarkan keterlaluan ini. Ya, ini yakin sekali ya dengan jumlah proposal yang begitu banyak. Lalu ini yang mengerikan itu ya dengan satu konsep yang sama untuk mengusulkan, memverifikasi dan mencairkan, berarti kan orang dalam ini ya. Semuanya orang dalam, paham dengan mekanismenya gitu, nggak mungkin. Siapa lagi kalau yang megang itu ya, yang megang itunya. Nah, ini tentunya kalau didengar oleh penegak hukum mestinya ini sebuah entry point ya, atau sebuah awal untuk masuk bagaimana mengungkap tentang dana hibah ini.
Karena kan ini sudah kelihatan gitu. Walaupun misalkan ini disarankan untuk tidak dicairkan, tetapi itu kan ada niatan untuk sengaja membobol dana hibah ini. Ya, tapi terkadang kan yang berhubungan dengan keuangan ini menjadi pelik. Orang atau penegak hukumnya tatkala kegiatan ini terjadi terkadang masuk angin juga, atau baru bergerak juga ada aroma politik, ya ini akan berubah juga. Nah, ini benar-benar kasus penyalahgunaan hibah ini sebenarnya harus dijadikan pelajaran bagi Jawa Barat ini. Sehingga ini bisa ditekan dan bisa benar-benar memajukan Jawa Barat. Kalau misalkan ini masih di loss, saya kira ini keterlaluan. Jadi benar, ini harus ditekan dulu. Jadi sudah saatnya ini masyarakat Jawa Barat ini berpikir dan bertanya tentunya, siapa saja sih penerima hibah itu, lalu untuk program apa saja gitu. Sehingga nanti benar-benar terbuka gitu. Kalau sekarang masih banyak orang-orang yang berbicara tentang hibah, kalau melihat yang tadi itu benar-benar ngeri. Karena tidak akan mungkin seorang pekerja yang operator lah gitu ya, operator di sana bisa melakukan tanpa ada tekanan, tanpa ada suruhan gitu oleh orang-orang yang kuat. Itu tidak akan mungkin. Apalagi tadi ada proposal yang begitu banyak dari sebuah daerah. Berarti kan ada yang menggiring gitu ya, ada yang menggiring. Siapa sih dia? Itu tentunya harus diketahui. Nah, ini diawali mungkin dari pelaporan hibah yang kemarin. Bagaimana laporan pertanggungjawaban hibah yang sudah keluar itu? Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Jangan sampai nanti asal laporan aman. Wah, itu kalau gitu bisa ya tidak akan ketemu-ketemu lah. Kalau gitu aman saja. Dan jangan pula hibah ini dijadikan hadiah politik bagi mereka yang sudah mendukung gitu. Karena sudah mendukung maka dihadiahilah hibah seperti ini, sehingga seolah-olah ya itu benar uang rakyat itu dikasihkan melalui hibah seperti itu. Uang hibah yang sebenarnya harus digunakan untuk mendukung lembaga-lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga keagamaan merata di seluruh Jawa Barat, akhirnya kan tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Ini hanya sebagai dijadikan alat balas budi politik saja kalau demikian. Wah, itu kan repot. Kita tidak tidak menyudutkan salah satu, tetapi ini benar-benar harus diproses karena ada celah-celah dari ucapan Ibu tadi, itu ada celah-celah benar. Memasukkan, memverifikasi, menggolkan. Itu satu celah yang dilakukan sengaja. Gitu ya, sengaja untuk membobol uang pemerintah Jawa Barat. Timbul pertanyaan, ini siapa sih yang mengawasinya? Gitu kan? Lalu kenapa? Ya, kenapa nih pertanyaannya? Kenapa para anggota dewan ketika ada kasus seperti ini tidak mempertanyakan? Atau LSM misalkan, ya kan biasanya kalau ada yang menyimpang ini harus dipertanyakan gitu ya. Jatuhlah misalkan anggota dewan, ini kenapa nih terjadi seperti ini? Ayo kita bongkar gitu kan. Atau dari LSM, mempertanyakan sampai demo, ini kenapa gitu ke anggota DPRD, sehingga ini bisa ditelusuri. Tapi ini nggak ada ya, aman-aman aja. Tidak ada yang mempertanyakan kenapa ini terjadi seperti ini.
Tapi justru sebaliknya mempertanyakan kenapa tidak dicairkan. Ini bener-bener pantesan Jawa Barat ini tidak maju-maju. Tapi jangan-jangan ini seluruh Indonesia loh seperti ini. Oke ya, buat sahabat Kang Obing ini sebagai pengetahuan saja, ternyata kita sekarang tahu loh ada informasi seperti ini. Salam sukses dari Kang Obing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.